Faslun. Idza kana munada mudhafan ila ya'il mutakallimi jaza fihi sittu lughatin. Apabila adalah munada itu diidhafahkan kepada ya mutakallim, niscaya boleh fihi padanya munada oleh 6 lughat. Jadi apabila yang menjadi munadanya merupakan isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim, maka bacaannya ada 6 macam. Maka bacaannya ada 6 cara. Ulang nih. Apabila munadanya merupakan isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim, maka cara bacanya ada 6 macam. Ada 6 lughat. Ihdaha bermula salah satunya 6 itu buang ya. Jadi idhafah kepada ya mutakallim sama dengan akhir daripada kalimat lafal tersebut adalah ya yang sakin. Oke? Nah, isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim maka akhir daripada lafal adalah ya yang sakin. Bermula salah satunya 6 itu buang ya. Ya tersebut dibuangkan. Wa ijra wa ijtiza'u bil kasrati dan memadakan bil kasrati dengan kasrah. Jadi logat yang pertama adalah membuangkan ya mutakallim dan memadakan mudhaf munada tersebut dengan kasrah. Wa ijtiza'u dan memadakan bil kasrati dengan kasrah. Seumpama ya ibadi. Dasarnya ya ibadi. Nah ya, boleh? Ya ibadi dibuangkan ya, munada dimadakan dengan kasrah. Ya qaumi, sampai baca ya kumur. Ya qaumi dibuangkan ya mutakallim. Wahya dan bermula dianya. Yang pertama aksar itu sangat banyak. Jadi logat yang pertama adalah logat yang sangat banyak pemakaiannya. As-saniyatu bermula logat yang kedua isbatul ya'i sakinatan. Itu menyebutkan ya hal keadaannya itu sakin. Menyebutkan ya hal keadaan sakin. Ya ibadi. Ya ibadi. Itu logat yang kedua. As-salisatu bermula yang ketiga isbatul ya'i maftuhatan. Bermula yang ketiga itu menyebutkan ya hal keadaan difathahkan. Seumpama ya ibadiyalladzi asrafu. Wahai segala hamba-hambaku. Wahai segala hamba-hambaku. Alladzi yang boros oleh mereka itu. Ya ibadiyah. Ar-rabi'atu bermula logat yang keempat qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya'i alifan. Bermula logat yang keempat itu membalikkan kasrah akan fathah dan membalikkan ya akan ke alif sama dengan terdapat 2 pembalikan. Yang pertama membalikkan kasrah yang ada di belakang ya menjadi fathah. Yang kedua membalikkan ya menjadi alif. Ya hasrata. Dasarnya ya hasrati. Dibalikkan kasrah menjadi fathah, dibalikkan ya menjadi alif, maka jadilah ya hasrata. Ya hasratana, wahai penyesalanku. Al-khamisu bermula yang kelima hadful alifi itu buang alif wa ijtiza'u bil fathati. Itu buang alif dan memadakkan dengan fathah. Seumpama ya gulama. Ya gulama membuangkan alif yang dibalikkan daripada ya dibuangkan dan memadakkan dengan fathah. Ya gulama. As-sadisatu bermula yang keenam hadful alifi wa dhammu harfil ladzi kana maksuran. Bermula yang keenam itu membuang alif dan mendhummahkan huruf allati yang ada ianya huruf itu dikasrahkan.
Jadi mendhummahkan huruf yang dikasrahkan dan membuang alif. Kaqauli ba'dihim, seperti perkataan sebagian mereka itu ya ummu. Dasarnya adalah ya ummi. La taf'ali, jangan engkau perbuat akan aku. Bi dhammil mimi, dengan dhammah mim, ya ummu. Wa quri'a, dan dibacakan rabbu sijnu. Dasarnya ya rabbi. Jadi rabbu tersebut dibuangkan huruf nida. Ya rabbu. Dasarnya ya rabbi. Ya rabbi. Bi dhammil ba'i, dengan dhammah ba, wahia, dan bermula dianya yang keenam, dha'ifatun, itu lemah. Wadah? Jelas? Ana pilih surah kah? Luhu urang atuh no baca. Aduh. Hah? Istigang lewat aja. Berat jauh kah? Oh, jauh. Nam lain surah kana? Baik juga. Ana. Wa in kana munada mudhafu ila ya'i aban au umman, jaza fihi ma'a hadhihi al-lughati arba'u lughatin ukhar. Maka jika adalah munada yang diidhafahkan kepada ya itu aban atau itu umman, maka jika adalah munada yang diidhafahkan akannya munada ilal ya'i kepada ya aban atau umman, itu lafal aban atau itu lafal umman, jaza fihi, niscaya boleh fihi padanya munada, ma'a hadhil loghati, beserta ini segala logat-logat, yaitu logat yang 6, arba'u loghatin ukhar, oleh 4 logat yang lain. Sama dengan apabila yang menjadi munadanya yang diidhafahkan kepada ya merupakan lafal aban atau lafal umman, dia terdapat 10 macam cara bacaan. Okey? Terdapat 10 macam cara bacaan. 6 yang telah disebutkan tambah 4 macam yang tersisa. Okey? Jelas? Apabila lafal yang diidhafahkan kepada ya merupakan lafal umman atau lafal aban, maka bacaannya ada 10. 6 tambah 4 sama dengan 10. I'adaha, bermula salah satunya 4. Ibdalul ya'i ta'an maksuratan, itu menggantikan ya akan keta yang dikasrahkan. Seumpama ya abati. Dasar oi. Ya abi. Ya abati. Wa ya ummati. Wa biha, dan dengannya logat membaca oleh 7 qiraah. Membaca oleh 7 sekecuali Ibnu Amir fi ya abadi. Jadi dalam surah Yusuf ayat 4, Ibnu Amir membaca ya abi. Sedangkan selain daripada Ibnu Amir, 6 ulama lain yang meriwayatkan qiraah membaca ya abadi. Jelas? As-saniyatu, bermula yang kedua, fathut ta'i, itu fathah ta, wa biha, dan dengannya yang kedua membaca oleh Ibnu Amir, itu qiraah Ibnu Amir. Sebenarnya baca ya abata, ya fathah ta, itu fathah ta. Ya abata baca ya abata atau ya ummata. Boleh? As-salisatu, bermula yang ketiga, itu ya abata. Berbeda dengan qiraah Ibnu Amir. Bita dengan ta
Dan alif ya abata, ya abata. Wa biha quri'a syadzan, dan dengannya logat dibacakan syadzan hal keadaan syadz. Itu adalah qiraah syadz. Qiraah syadz. Ar-rabi'atu, dan bermula cara yang keempat ya abati bil ya dengan ya. Ya abati. Oke? Jelas? Wa idza kana munada mudhafan ila mudhafin ilal ya'i mislu ya gulama gulami lam yajuz fihi illa isbatul ya'i maftuhatan aw sakinatan illa idza kana ibnu ammin aw ibnu ummin fayajuzu fiha arba'u lughatin. Dan apabila adalah munada itu diidzafahkan kepada mudhaf kepada ya. Apabila munada tersebut merupakan satu isim yang diidzafahkan kepada satu isim yang diidzafahkan kepada ya. Oke? Apabila munada adalah isim yang diidzafahkan kepada satu isim yang diidzafahkan kepada ya. Jelas? Apabila munada adalah isim yang diidzafahkan kepada satu isim yang diidzafahkan kepada ya. Mau dulu. Apa? Seumpama ya gulama gulami. Yang menjadi munada adalah satu isim yaitu gulama, yang diidzafahkan kepada satu isim yaitu gulami, yang diidzafahkan kepada ya mutakalim yaitu ya. Oke? Apabila munadanya merupakan isim yang diidzafahkan kepada satu isim yang diidzafahkan kepada ya, lam yajuz fihi illa isbatul ya'i maftuhatan aw sakinatan. Nescaya tidak boleh fihi padanya munada kecuali oleh menyebutkan ya. Hal keadaannya ya itu difathahkan atau disakinkan. Sama dengan bacaannya ada dua. Ya gulama gulami, ya gulama gulamiyah. Oke? Ada dua macam bacaan. Ya gulama gulami, ya gulama gulamiyah. Ya gulama gulami mensukunkan ya, ya gulama gulamiyah memfathahkan ya. Oke? Illa kecuali apabila ada yang munada itu lafal ibna ammen atau ibna ummen. Fayajudu fihima, maka boleh fihima pada keduanya, yaitu yang munadanya adalah ibna ammen wa ibna ummen. Oleh empat logat. Bermula yang pertama itu buang ya beserta kasrah mim dan fathahnya mim. Buang ya dan beserta kasrah mim dan fathahnya mim. Ya ibna ummi, ya ibna umma. Oke? Ya ibna amma, ya ibna ammi. Oke? Wabihima, dan dengan keduanya. Dan dengan keduanya dibacakan pada qiraah 7. Sama dengan logat yang pertama buangkan ya beserta kasrah mim, logat yang kedua buang ya beserta fathah mim. Oke? Sama dengan sudah ada dua logat. Jelas? Jelas? Jelas. Logat yang pertama buang ya beserta kasrah mim. Logat yang kedua buang ya beserta fathah mim. Oke? Dengan keduanya dibacakan pada qiraah 7 fi qaulihi ta'ala, pada firman-Nya Allah Ta'ala, ya bena umma, ya bena umma. Dasarnya ya ibna umma, ya ibna ummi. Mandua aja. Ya ibna umma, ya ibna ummi. Oke? Mandua aja. Bermula yang ketiga itu isbatul ya'i, itu menyebutkan ya, ka qauli syairi, seperti perkataan seorang penyair, ya ibna ummi, menyebutkan ya.
Tidak membuangkan ya. Sedangkan logat yang pertama dan logat yang kedua membuangkan ya. Bermula logat yang ketiga isbatul ya itu menyebutkan ya kakau li syairi. Seperti perkataan pensyair ya ibna ummi, wahai anak laki-laki daripada ibuku. Waya syakaikan nafsi, wahai kandung jiwaku, wahai saudara kandung jiwaku. Syakek saudara kandung. Bermula logat yang keempat. Qalbul ya'i alifah itu membalikkan ya akan ke alif. Kakaulihi seperti perkataannya pensyair ya ibnata. Dasarnya ya ibna ammi. Boleh? Ya ibna ammi dasar. Qalbul ya'i alifan dan itu membalikkan ya akan ke alif. Ya ibnata amma. Ya, boleh. Logat yang ketiga isbatul ya'i menyebutkan ya. Ya ibnata amma. Ya ibnata amma. Wahai anak perempuan daripada pamanku. Ya ibnata amma. Dasarnya ya ibnata ammi. La talumi. Laumen, jangan engkau caci akan aku. Wah, jai tinggal olehmu akan aku. Nah. Wah, jai tinggal olehmu wah. Tahu nanti? Tidur. Be tidur olehmu akan aku. Jangan engkau caci. Betul. La talumi. Jangan engkau caci wah jai dan tidur olehmu wah. Betul ya. Wahja'i khitab kepada muannas. La talumi, jangan engkau, betul ya? Jangan engkau mencela. Wahja'i tidur oleh paih dia. Nah. Aduh kamu upat. Paih dia. Benar. Paih nasid hana. Lu tamu upat. Apa? Tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Benar? Betul. Malaya kue puyak mulang. Oh Malaya sang nak kure. Alah dah terus kita diskusi. Saya tengok mah. Hampas sang ngono. Ngon saya kat terus ji pasti upat. Benar. Mentang ni pedaya terus. Pakon ada manji. Debuah kitab dua krek. Ikung gurung wap tu krek. Tak ada mah ada bompang tu. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kemudian yang biasa argumen yang biasa saja dikeluarkan lewat main game. Pakai main game, gak main game lah, dah cewek. Kemudian pakai main game. Ngendam main game harus lihat cewek. Hanya lewat untuk cewek karena waktu tersebut sudah diisi dengan game. Main game dan ulun pasti supaya baru cewek. Bukan ceweknya halu nunggu. Oh mana pak mentah dia. Kayak bukan ada awal ayo cinta Islami. Dipanggil drone Abi, tak haji Umi dia. Nah, dia nak Umi dia siapa kampung nah. Jack, nak kubah Umi kampung. Nak permisi ba Umi, ke Umi hakikat, Umi secara majad. Kau nak Abi, Umi dia. Allah Akbar. Kalau kula. Sokan bam-blam. Nam cewek orang mana? Bujur. Nam cewek. Nah, digalakkan ini nang. John, John. Drone teman dua ngapong kamane saya juro no. Nak cewek Ron. Mana? Kalau ngabe ka? Bismillahirrahmanirrahim. Babu maf'ulil mutlaki bermula ini itu bab maf'ul mutlak. Wahwa dan bermula dianya maf'ul mutlak
Itu masdar. Dia harus masdar. Fudlah. Yang fudlah. Dia bukan umdah. Dia bukan umdah. Apa maknanya dia bukan umdah? Dia bukan juzu untuk sempurna kalam. Oke? Dia bukan juzu untuk sempurna kalam. Yang muakkid bagi amelnya masdar. Muakkid bagi amelnya masdar. Atau mubayyin bagi no amelnya masdar. Atau mubayyin bagi bilangan amelnya masdar. Sama dengan maf'ul mutlak. Fungsinya ada 3 macam. Yang pertama untuk mentaukidkan amel. Yang kedua untuk menyatakan macam no daripada amel. Yang ketiga untuk menyatakan jumlah bilangan amel. Oke? Oke? Maf'ul mutlak fungsinya ada 3. Yang pertama untuk mentaukidkan amel. Yang kedua untuk menyatakan no daripada amel. Yang ketiga untuk menyatakan jumlah amel. Bilangan amel. K. Fal muakkidu li amilihi nahu. Maka bermula muakkid bagi amelnya masdar. Itu seumpama wa kallamallahu Musa takliman. Dan berkalam oleh Allah akan Musa takliman, akan sebagai kalam. Untuk menyatakan bahwa Allah benar-benar berkalam dengan Nabi Musa. Oke. Allah benar-benar berkalam dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa dikatakan sebagai kalamullah. Di antara para nabi ada 2 orang nabi yang berkalam dengan Allah. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga berkalam dengan Allah. Maka Nabi Musa disebut dengan kalamullah. K. Ada 2 pendapat tentang kalam Allah dengan Nabi Musa. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa benar-benar Allah benar-benar berkalam dengan Nabi Musa dengan kalam nafsi Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan kalam lafzi diperdengarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kalam Allah yang kadim yang diperdengarkan kepada Nabi Musa. Ada yang mengatakan bahwa Allah menciptakan kalam yang lafzi yang diperdengarkan kepada Nabi Musa. Apa bedanya kalam lafzi dengan kalam manawi atau kalam kadim? Kalam kadim Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak takadum, tidak ta'akhur, tidak beri'rab, tidak berbina. Ada yang mengatakan kalam tersebutlah dibuka hijab oleh Allah, diperdengarkan oleh kepada Nabi Musa. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa mendengarkan kalam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kalam lafzi. Wahai. Setelah Nabi Musa alaihissalam mendengar kalam tersebut, maka ketika Nabi Musa mendengar kalam manusia, menutup telinganya. Maka hanjur dingoli kalam manusia karena sudah mendengarnya, karena sudah mendengarkan indahnya kalam Allah. Dulu ada seorang sufi dalam mimpi bermimpi mendengar suara bidadari dari surga. Oh, lihat gedinga suara bidadari dalam surga dalam mimpinya, maka ketika gedinga kalam manusia mutah selama 40 hura. Maka sungguh menjijikkannya kalam manusia. Begitulah katanya. Tengok dalam kandungan makanan katanya adalah haid. Jelas. Anak lupa jauh burger dalam kandungan. Anak lupa jauh KFC. Jadi makanan ketika dalam kandungan adalah haid. Kira-kira urainya
seandainya dihidangkan sabah gelah atau sabah cupik, apakah mampu? Tidak. Maka mengapa? Karena merasa menjijikkan. Ketika berubah menjadi bayi, lahir jadi seorang bayi, maka yang menjadi makanan adalah pisang tepi, gubuk SGM cuy. Nah, PP lang negara bunya orang. Ketika bayi jijik dengan, ketika kecil jijik dengan makanan sebelumnya itu, ketika besar jijik dengan makanan ketika bayi. Ketika dalam surga jijik dengan makanan yang dianggap mewah orang. Burger KFC pun yang makanan mewah. Ada juga steak ya. Steak kan steak PS, steaknya kan daging khususnya. Kah. Yang menang juru akhirat, pupu yang tak anggap nikmat di dunia, maka itu akan menjadi sesuatu yang menjijikkan orang akhirat. Maka apapun yang kita kerjakan, maka lihatlah untuk kebaikan akhirat. Jika dalam aktivitas di dunia dapat membawa manfaat kepada akhirat, maka kerjakanlah. Apabila aktivitas pekerjaan di dunia tidak mendatangkan manfaat sedikit pun untuk akhirat, maka tinggalkanlah. Tahu nah. Nak main chip no lah. Tahu nak main chip no. Tahu nak main chip no. Bena yang main chip. Nah, yang main slot no nah. Nah yang depo no nah. John, John nah. John. Pernah tidak no? Bek kawin no. Florek nah. Pulong. Pernah juga. Kripto. Ama asybah zalik kan. Pakai yang depo karena di antara kawan-kawan lu, nah yang main chip, nah yang main slot, nah yang main pulau, slot, pulau kan? Wama asy bahadalik, B ada juga B, apa? Main kripto ada juga B, main slot, gimana slot kan? Gimana slot kan? So kau ingat sering nak dengar sedok kan. Nak sip weng-wengnya nah. Dia kakek dia. Ya. Kakek merah, kakek hijau, kakek biru ah. Ya, baik nah yang main. Ada sesuatu yang haram jauhkanlah. Jelas. Jelas. Baik jauh ragap. Aja jauh ragap. Kalau gula. Wa kaulika, dan seperti berkata engkau, darabtu aku pukul, akan sebagai pukulan. Bagaimana kita dapat membedakan apakah maf'ul mutlak tersebut mubayyin lino atau mubayyin limarah atau muakkid li amil? Untuk membedakannya, apabila masdarnya madlul masdar tidak lebih di atas madlul amil, maka masdar tersebut merupakan muakkid li amil. Apabila masdarnya merupakan satuno daripada amil, maka masdar tersebut merupakan mubayyin li no amil. Apabila masdarnya berbicara tentang kuantitas, tentang jumlah, tentang bilangan, sama dengan masdar tersebut merupakan mubayyin li adadi. Wadah? Jelas? Bagaimana cara membedakan apakah masdar tersebut adalah mubayyin lino atau mubayyin lil marrah atau muakkid li amil? Cara membedakannya mudah. Apabila madlul daripada masdar tidak lebih di atas madlul daripada amil, sama dengan masdar tersebut merupakan muakkid lil amil. Apabila masdar tersebut ziyadah lebih di atas makna amil dan masdar tersebut berbicara tentang satu no daripada amil, dia merupakan
mubayyin li nau'ihi. Apabila masdarnya berbicara tentang bilangan, sama dengan masdarnya merupakan mubayyin li marrah. Kalau ke fal muakkil ya amel wa kallamallahu Musa taklima. Apakah taklima terdapat makna yang lebih di atas makna kallama? Tidak. Tidak. Apakah zarban terdapat makna yang lebih di atas amel yaitu zarab tu? Tidak. Kalau ke berperbandingan wal mubayyin lin nau'i amilihi, dan bermula mubayyin bagi nau' amelnya masdar itu seumpama akhadna, kami azab akan mereka itu, akan sebagai azab daripada maha perkasa lagi maha yang kuasa. Jadi masdarnya ada ziyadah di atas mana amil. Oke? Amelnya azab. Masdarnya azab daripada maha perkasa lagi maha kuasa. Oke? Apakah masdarnya ziyadah makna di atas amel? Ziyadah. Makna yang dikandung oleh masdar lebih banyak daripada makna yang dikandung oleh amel. Karena amel hanya berbicara semata-mata azab. Akhadna, kami azab. Sedangkan masdarnya akhda azidin muqaddarin. Sama dengan makna pada maf'ul mutlak lebih banyak daripada makna amel. Dan maf'ul mutlaknya tidak berbicara kepada bilangan. Sama dengan akhda azidin muqtadirin, itu merupakan maf'ul mutlak mubayyin lino. Kalian dalam wal mubayyin lino amilihi imma bi idhafah. Bermula mubayyin bagi no amelnya itu manakala dengan idhafah. Jadi untuk menyatakan no amel, ada kala menyatakan tersebut menggunakan idhafah. Seumpama akhadna akhda azizin muqaddarin. Jadi untuk menyatakan no amel menggunakan idhafah. Akhda azizin muqtadirin. Siksa, banyak siksa. Nah, siksa bacut, nah siksa berat. Kemudian, ini ada beberapa no. Jadi siksa tersebutlah siksa yang berasal daripada maha perkasa dan maha kuasa. Nah, siksa yang berasal dari raja, contoh. Maka wa yarabu dan bermula i'rabnya akhadna akhdan azizin muqtadirin, itu bermula fa dengan iktibar ma qabla fa dengan iktibar ma qablaha. Fa dengan iktibar ma qablaha. Akhadnahum fi'i dan fa'i maf'ul. Akhda maf'ul mutlaq mubayyin li nau' amil. Azizin mudhaf ilaih. Muqtadirin na'tun. Bilamen ahadi, atau dengan lam ahadi. Jadi mubayyin li nau' imma manakala menggunakan idhafah, manakala menggunakan lam ahadi. Seumpama darabtu darba, artinya darba ta'arifu. Aku pukul akan sebagai pukul. Aku pukul akan sebagai macam pukul. Jadi darbu lam ahadi artinya alladzi ta'arifu, alladzi yang kau kenal akannya alladzi. Jadi pohnya macam nunggu. Pohnya kan salto poh si, subaulah poh si. Koh zero poh sit. Benar. Jadi poh memiliki banyak macam. Untuk menyatakan satu macam daripada pemukulan, maka didatangkanlah maf'ul mutlaq mubayyin lino. Mubayyin lino ada kala dengan idhafah, ada kala dengan mendatangkan alih hadi, yaitu darabtu darba. Darba pun darba yang akan dipergurau ke baipo. Contoh. Au bisifatin ma'a subutil mausuf. Atau dengan sifat beserta sebut mausuf. Seumpama jalastu julusan hasanan. Duk tunggu kan, na duk macam-macam. Na duk sopan. Na duk ulau-ulau. Na duk reman. Kemudian. Jadi untuk menyatakan jalastu aku duduk akan sebagai duduk yang bagus. Duduk yang bagus itu adalah satu bagian daripada duduk. Karena duduk memiliki berbagai macam. Jelas. Jadi mubayyin lino ada menggunakan idhafah,
ada menggunakan lam ahadi, ada menggunakan sifat yang disebutkan mausuf, wa ma'a atau beserta buangnya mausuf. Sama dengan ada 4 macam ketika mendatangkan maf'ul mubayyin lino. Boleh? Ketika mendatangkan maf'ul mutlak mubayyin lino ada 4 macam. Yang pertama, mendatangkan maf'ul mutlak mubayyin lino menggunakan idhafah. Yang kedua, menggunakan lam ahadi. Yang ketiga, mendatangkan sifat yang disebutkan mausuf. Yang keempat, mendatangkan sifat yang dibuangkan mausuf. Contoh yang dibuangkan mausuf, seumpama wa an a'mala shalihan, dan bahwa aku beramal akan sebagai soleh. Artinya amalan shalihan sama dengan salihan adalah sifat bagi mausuf yang dibuangkan. Jelas? Jelas? Itulah mubayyin lino. Wal mubayyin lil adati amilihi, dan bermula mubayyin bagi bilangan amelnya masdar itu seumpama faduk kata, maka dibenturkan akan keduanya. Artinya dibenturkan akan keduanya gunung dan bumi akan sebagai benturan yang satu. Itu menjelaskan kepada jumlah benturan. Wa qaulika, dan seperti perkataan engkau, darabtu zaidan darbataini, aku pukul akan Zaid akan sebagai dua pukulan. Jelas? Dengan darbataini berbicara kepada bilangan. Wa dan bermula dianya maf'ul mutlak itu kismani, itu 2 pembagian. Bermula yang pertama itu lafzi, bermula yang kedua itu ma'nawi. Maka jika sesuai ianya maf'ul mutlak akan lafal fi'ilnya maf'ul mutlak, niscaya maka bermula dianya maf'ul mutlak lafziyun, itu lafziyun. Yang jelas. Kama takadama, sebagaimana barang yang telah terdahulu ianya barang. Jadi contoh-contoh yang telah terdahulu merupakan contoh-contoh yang sesuai antara lafal masdar dan lafal amelnya. Boleh? Maka dia merupakan contoh maf'ul mutlak yang lafzi. Wa in wafaqa ba'da fi'lihi, dan jika sesuai ianya maf'ul mutlak akan makna fi'ilnya maf'ul mutlak tanpa sesuai lafalnya, fahuwa niscaya maka bermula adanya maf'ul mutlak ma'nawiyun, itu ma'nawi. Seumpama jalastu qu'udan, aku duduk akan sebagai duduk. Lafalnya berbeda. Jalastu qu'udan. Jalastu judusan. Jalastu qu'udan. Wa qumtu wukufan, dan aku berdiri akan sebagai berdiri. Qumtu qiyaman. Waqaftu wukufan. Kainan. Wal masdar, dan bermula masdar itu nama kejadian. Nama kejadian yang terjadi ianya kejadian anil fa'ili, daripada fa'il. Daripada fa'il. Kalau dalam wal masdar hadu, bermula tarikhnya masdar. Tarikh alladzi, yang membedakan ianya alladzi akannya masdar daripada selainnya masdar. Bermula masdar itu bermula tarikhnya masdar. Tarikh alladzi, yang membedakan ianya alladzi akannya masdar daripada selainnya masdar. Itu bahwa sungguhnya masdar itu nama kejadian, isim kejadian. Artinya isim yang menunjuki ianya isim di atas kejadian. Kadzarbi, seperti zarbi. Jadi masdar merupakan nama sebuah peristiwa, nama sebuah kejadian. Wal muradu, dan bermula maksud bil hadasi, dengan hadas itu makna yang berdiri, yang bertempat ianya makna dengan selainnya makna. Jadi sesuatu yang bertempat pada pulain. Berjalan, mungkinkah berjalan tanpa adanya orang yang berjalan? Tidak. Sedangkan lagi asa Zaidun itu bukan nama kejadian. Mengapa? Karena Zaidun bisa berdiri dengan sendirinya. Berjalan, apakah mungkinkah ada berjalan tanpa ada sesuatu? Mungkin. Mengangkat, mungkinkah mengangkat tanpa adanya sesuatu?
Lanjut. Ka. Zada ba'dhum menambah oleh sebagian mereka itu sesudah perkataannya musannif. Perkataan musannif ismul hadasi akan jari alal fi'ali. Jadi sebagian ulama ketika mentarikhkan masdar menambah kata-kata jari alal fi'ali. Bermula masdar ismul hadasil al jari alal fi'ali. Nah, kata-kata tambahan al jari alal fi'ali supaya mengeluarkan isim masdar. Tambahan jari alal fi'ali tujuannya adalah untuk mengeluarkan isim masdar. Mengapa? Karena isim masdar juga mendalalah di atas kejadian yang muncul daripada fa'il, akan tetapi tidak ada jari alal fi'ali. Apa makna jari alal fi'ali? Artinya mengandung ia di atas sekalian hurufnya fi'il. Jadi makna jari alal fi'ali mustamili ala jami'i hurufi. Maknanya masdar adalah isim yang mengandung seluruh huruf-huruf fi'il yang mendalalah di atas satu kejadian. Jelas? Jelas kan? Isim yang mengandung seluruh huruf-huruf fi'il yang mendalalah di atas kejadian. Berbeda dengan isim masdar. Kalau lafzan secara lafal seumpama darbun. Fi'ilnya daraba. Apakah seluruh huruf yang terdapat pada masdar diperdapatkan pada fi'il? Nah, daraba, darbun. Wa ikraman. Akrama. Ikraman. Apakah seluruh huruf fi'il terdapat pada masdar? Nah, mandu. Alih yang baik lubar karena alih yang tiada. Ka. Ra, na. Alih yang tiada. Mim, na. Sama dengan ikraman mengandung seluruh huruf fi'il. Fi'il yang berapa? Ikramun. Akrama. Ka. Takdiran atau mengandung seluruh huruf fi'il secara takdir. Seumpama kitalan. Kitalan tidak mengandung seluruh huruf fi'il. Kitalan tidak mengandung seluruh huruf fi'il secara hakikat, tapi secara hukum mengandung. Fa innahu, maka sesungguhnya kitalan itu mengandung ia di atas huruf qatala secara takdir, secara zahir hana. Qatala, ka, alih hana sabo, ya kah? Ba masdar kitalan, nah mengandung alih kada sabo. Sedangkan alih yang naik ke ta nyankan alih pi alih ziyadah, sedangkan alih pi ba ka, alih yang naik ke ka hana masdar. Sama dengan kitalan adalah masdar yang tidak mengandung seluruh huruf fi'il secara zahir, akan tapi secara takdir terdapat semua huruf fi'il. Dengan dalil bahwa sungguhnya pekerjaan sungguh datang dengan lafalnya fi'il. Kitalan. Kitalan. Apakah kitalan mengandung seluruh huruf fi'il? Mengandung. Ka, alih kadi balik menjadi ya, ta, alih ke ta yang balik debat karena yang tiada lamna. Jadi secara zahir kitalan tidak mengandung huruf fi'il, tapi secara takdir mengandung. Bikasril kaf, dengan kasrah kaf. Fakaraja, maka keluar dengan demikian yaitu lafal kata-kata jari alal fi'ali. Maka keluar dengan demikian yaitu kata-kata jari alal fi'ali oleh isim masdar. Jadi dalam ta'rif masdar seyogyanya ditambahkan lafal jari alal fi'li. Tujuannya untuk mengeluarkan isim masdar. Maka keluar dengan demikian yaitu demikian jari alal fi'li oleh isim masdar. Maka bahwa sungguhnya isim masdar itu sekalipun mendalalah ianya isim masdar
di atas kejadian kecuali bahwa sungguhnya isim masdar ketiadaan berlaku di atas fi'il. Jadi, apa bedanya masdar dengan isim masdar? Masdar adalah kalimat yang mengandung seluruh huruf fi'il. Sedangkan isim masdar adalah kalimat yang tidak mengandung seluruh huruf fi'il. Itulah bedanya antara masdar dan isim masdar. Maka seyogyanya dalam ta'rif masdar ditambahkan kata-kata jari alal fi'ali. Ka likhuluhi, karena sunyinya isim masdar dari sunyinya isim masdar daripada sebagian huruf fi'il. Kalau ghusli seperti ghusli, wal wudu'i dan wudu, wal ata'i dan ata'. Jadi ata', ghusli, wudu itu adalah isim masdar. Mengapa? Karena sunyi tiap-tiap daripada tiga, yaitu ghusli, wudu dan ata', daripada sebagian huruf fi'ilnya tiap-tiap. Maka bermula masdar itu iktisali. Jadi ghusli adalah isim masdar, iktisali adalah masdar. Wa tawaddu'u adalah masdar, wudu'i adalah isim masdar. Ata adalah isim masdar, i'ta'u adalah isim masdar. Li jiryaniha, karena berlakunya tiap-tiap di atas fi'il. Karena iktisali, tawaddu'i dan i'ta adalah mengandung semua huruf fi'il. Karena fi'ilnya adalah iktasala, tawadda'a, a'ta. Itulah fi'ilnya. Dengan sebalik ata. Dengan sebalik ata, maka sesungguhnya ata itu sunyi daripada hamzah ata, a'ta. Hamzah tidak terdapat pada ata. Sama dengan ata tidak mengandung hamzah fi'il. Dan ghusli, maka sesungguhnya ghusli itu sunyi daripada hamzah dan ta, iktisala. Isim masdar ghusli tidak mengandung hamzah dan ta. Dan wudu, maka sesungguhnya wudu itu sunyi daripada ta, tawadda'a. Sunyi daripada ta, tawadda'a. Maka bermula tiap-tiap daripada tiga itu dikatakan lahu bagi tiap-tiap akan isim masdar. Itulah bedanya antara masdar dan isim masdar. Soal, jika ditanya orang apa bedanya antara masdar dan isim masdar, jawab masdar mengandung seluruh. Masdar adalah satu kalimat yang menunjuki di atas kejadian yang berasal daripada perbuatan, yang berasal daripada fa'il, mengandung seluruh huruf fi'ilnya. Sedangkan isim masdar adalah isim yang mendalah di atas kejadian yang berasal daripada fa'il, tidak mengandung seluruh huruf fi'il. Itulah bedanya antara masdar dan isim masdar. Kalau bermula masdar itu nama kejadian yang muncul ya, kejadian daripada fa'il. Wa taqribuhu, dan bermula hampirnya masdar jalan pintas. Jadi taqribuhu adalah jalan pintas supaya mudah mengetahui apa itu masdar. Dan bermula hampirnya masdar itu bahwa dikatakan orang huwa, dianya masdar itu alladzi, yang datang ianya alladzi pada yang ketiga daripada tasrif fi'il. Jadi apa itu masdar? Masdar adalah sesuatu yang datang ketiga ketika ditasrifkan fi'il. Daraba yadribu darban. Sebenarnya darban adalah masdar. Qatala yaqtulu qitalan. Itu adalah masdar. Qatlan itu adalah masdar. Seumpama daraba yadribu darban. Jadi sesuatu yang datang ketiga ketika ditasrifkan, itulah yang dinamakan dengan masdar. Wallahu a'lam bishawab. Oma, eji dapat habis ya? Ya habis kan? Hah? Habis? Lalu gue itu. Ya. Wakatun sabu asya'u ala maf'ulil mutlak. Dan kadang-kadang dinasabkan akan beberapa perkara di atas maf'ul mutlak. Dia di i'rab sebagai maf'ul mutlak, mansub di atas maf'ul mutlak. Wa illam takun masdaran, sekalipun tidak ada ianya sesuatu itu masdar, sekalipun dia bukan masdar.
Wazalika dan bermula demikian menasabkan suatu yang bukan masdar di atas maf'ul mutlak ala sabilin niyabati anil masdar. Itu sabit di atas jalan menggantikan daripada masdar. Maka dia menjadi pengganti daripada masdar. Seumpama kullin wa ba'dhin yang diidhafakan kepada masdar. Sama dengan apabila kullin dan ba'dhin diidhafakan kepada masdar, maka dia sah di i'rab sebagai maf'ul mutlak. Seumpama fala tamilu kulla maili, jangan kalian condong akan sebagai tiap-tiap condong. Wala taqawwala alaina ba'dal aqawil, jangan engkau ngada-ngada alaina di atas kami akan sebagian perkataan, akan sebagai sebagian perkataan. Ba'dha dan kulla pada dua contoh dijadikan sebagai maf'ul mutlak. Wakal adadi dan seperti bilangan. Seumpama fajliduhum sama nina jaldatan, jilid olehmu akan mereka itu akan sebagai 80. Apa 80? Jaldatan jilid. Jadi sama nina bilangan tersebutlah yang di-i'rab sebagai maf'ul mutlak. Kullun, ba'dun dan bilangan itu merupakan pengganti daripada masdar. Fasamanina, maka bermula samanina itu maf'ul mutlak. Wajal datan itu tamyin. Waka asma'il alat dan seperti isim alat. Isim alat juga sah dinasabkan di atas maf'ul mutlak. Seumpama darabtu sautan, aku pukul akan seseorang akan sebagai cambuk. Wa asan akan sebagai tongkat. Wa miqra'ah dan akan sebagai alat ketuk, alat pale ya. Miqra'ah, alat ketuk, pale. Benar. Kemudian wallahu a'lam bishawab, walahi mariul maaf. Tinggal insyaallah babu maf'uli fi. Kemudian tanya kemudian. Nah. Allahu akbar, tunggu simpang pelang pakon, tunggu simpang pelang. Rijal. Nyoba boleh bu. Cek. Ulang cek. Ulang. Hai dia hujah ulang bu. PO bu. Bu. Yang penting PO bu. Serah rawang dia boleh tu. Bu. PO boleh bu. Oh, jangan. Boleh jangan bu. Wallahu a'lam bishawab.